Kendaraan lapis baja milik militer Israel yang rusak berat dalam perang melawan Hamas kembali bertambah. Setidaknya ada 6 tank rezim Zionis yang hancur dalam pertempuran terbarunya. Brigade Ezzedine Al-Hassam dalam pernyataan terbarunya pada Senin 6 November 2023 mengumumkan keberhasilannya menghancurkan 6 tank Israel di berbagai wilayah Gaza. Berdasarkan keterangan tersebut, pasukan Brigade Al-Hassam menghancurkan sebuah tank di barat laut Gaza. Kemudian 2 tank di Al-Hawa yang berada di selatan Gaza dan 3 tank tentara Israel di Beit Hanoun dengan roket Yasin 105. Akibat hancurnya tank-tank tersebut, sejumlah besar tentara Zionis tewas. Namun hingga berita ini diturunkan, tentara rezim Zionis belum mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini. Menanggapi berlanjutnya pemboman Gaza oleh rezim Zionis, Brigade Al-Hassam menargetkan berbagai wilayah Tel Aviv dengan serangan roket pada Minggu 5 November malam. Rudal Al-Hassam telah menghantam wilayah Al-Tel Aviv. Iron Dome pun dinilai gagal mencegatnya. Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah kembali menjadi sasaran serangan perlawanan Islam Irak. Serangan itu diluncurkan pada Senin 6 November 2023 pagi menggunakan pesawat tak berawak. Drone tersebut dilaporkan menggempur pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di 2 wilayah. 2 wilayah tersebut yaitu di Al-Tanf, Suriah dan pangkalan Ain al-Asad di Irak. Kemudian perlawanan Islam Irak juga menargetkan markas militer Amerika di sekitar Bandara Erbil dengan pesawat tak berawak pada Senin pagi ini. Beberapa jam yang lalu media memberitakan 2 pangkalan militer Amerika di Provinsi Anbar dan Baghdad, ibu kota Irak, menjadi sasaran serangan roket. Serangan baru-baru ini terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dilakukan sebagai tanggapan atas statement Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken kepada Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Blinken yang meminta kelompok perlawanan Irak menutup pangkalan militernya dan menargetkan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sebelumnya, Kataib Hizbullah Irak telah memberikan peringatan keras mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika ke negara itu. Dalam beberapa hari terakhir, pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah telah beberapa kali menjadi sasaran serangan drone dan roket. Mereka memperingatkan bahwa serangan terhadap pangkalan Amerika di Irak akan dimulai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberhentikan Menteri Warisan Yahudi Israel Amihai Eliyahu. Ia diberhentikan setelah membuat pernyataan soal kemungkinan pasukannya menjatuhkan nuklir di jalur Gaza. Pernyataan kontroversi Eliyahu itu disampaikan dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun radio pada Minggu 5 November 2023. Namun ia mencoba mengonfirmasi pernyataannya itu dengan mengatakan jika hal itu bersifat metaforis. Pernyataan tersebut langsung dikecam oleh anggota kabinet lainnya. Sementara Netanyahu menyebut pernyataan Eliyahu tak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, militernya beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari melukai pihak yang tak berperang. Akibat pernyataan yang dinilai tak mendasar itu, Netanyahu disebut men-skors Eliyahu. Ia diskors dari pertemuan kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kritikan terhadap Eliyahu juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dikatakannya Israel beruntung tak menempatkan Eliyahu dalam posisi keamanan negaranya. Sementara itu, penasihat Gallant mengatakan Israel masih jauh dari bisa mengalahkan Hamas. Menurutnya, Hamas tak terlihat menyerah, bahkan kini melakukan serangan yang luar biasa. Mulai dari menggunakan para layang, tembakan rudal anti-tank, dan tembakan mortir secara terkoordinasi. Serangan terbaru militer Israel disebut mengenai sebuah kendaraan sipil hingga menyebabkan korban jiwa di Lebanon. Tindakan tersebut langsung dibalas oleh gerakan perlawanan Islam Lebanon Hizbullah. Serangan balasan dendam tersebut diumumkan Hizbullah pada Minggu 5 November 2023. Mereka menegaskan tidak akan pernah menolerir serangan terhadap warga sipil dengan alasan apapun. Bahkan Hizbullah menegaskan akan membalas serangan itu dengan keras.
Hizbullah sendiri melakukan perlawanan setelah 4 warganya tewas di Lebanon. Anggota parlemen Lebanon dari fraksi loyalis perlawanan afiliasi Hizbullah, Hasan Fadlallah, merespon serangan Israel terhadap warga sipil Lebanon. Menurutnya, darah anak-anak Lebanon sudah bergabung dengan darah anak-anak Palestina. Membalas serangan militer Zionis, Hizbullah menghujani distrik Zionis, Kiryat Shmona dengan rudal Grad. Pada Minggu malam, media-media mengabarkan penembakan lebih dari 10 rudal dari selatan Lebanon ke distrik-distrik Zionis di utara wilayah pendudukan. Serangan rudal Hizbullah tersebut menyebabkan sirine tanda bahaya berbunyi di distrik Metula, Kfar Giladi, dan Kiryat Shmona yang terletak di Al-Jalil. Gerakan perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, mengklaim menyerang tempat persembunyian pasukan rezim Zionis. Tempat persembunyian tersebut berada di utara perbatasan wilayah pendudukan. Hizbullah pada Minggu 5 November 2023 mengumumkan telah menyerang sejumlah pasukan rezim Zionis yang bersembunyi di salah satu rumah. Tempat persembunyian itu terletak di dalam distrik Metula. Hizbullah mengklaim serangannya itu menewaskan sejumlah tentara Israel. Menurut Hizbullah, serangan tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan massal warga sipil Palestina di jalur Gaza oleh pasukan rezim Zionis. Beberapa menit kemudian, stasiun televisi Al Jazeera mengabarkan serangan artileri pasukan rezim Zionis ke dekat distrik Kfar Kila di bagian timur Lebanon Selatan. Juru bicara Angkatan Bersenjata rezim Zionis menyebut serangan itu sebagai aksi balasan. Mereka membombardir fasilitas militer Hizbullah. Sebelumnya, Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon memperingatkan keterlibatan negara-negara barat dalam mendukung rezim Zionis. Mereka menegaskan perang terhadap Gaza harus segera dihentikan. Warga di Gaza Utara kembali diminta mengamankan diri ke selatan oleh militer Israel pada Senin 6 November 2023. Mereka diberi waktu 4 jam untuk mengungsi mulai pukul 10 waktu setempat. Warga di Gaza Utara tersebut diizinkan mengungsi melalui jalan Salah al-Din. Militer Israel menyebut langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan warga Gaza. Sebelumnya, Israel juga pernah mengeluarkan peringatan evakuasi serupa. Namun ada banyak kendala yang harus dihadapi para warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel tersebut. Mulai dari kurangnya logistik seperti transportasi hingga bahan bakar. Puing-puing bangunan yang memblokir jalanan juga menjadi kendala mereka untuk mengungsi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa serangan udara dan tembakan artileri mematikan telah menargetkan konvoi yang tidak mengindahkan peringatan Israel dan mengevakuasi bagian utara jalur tersebut. PBB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang memutuskan untuk kembali ke utara setelah menyimpulkan bahwa resikonya sama saja di selatan. Brigade Al-Qassam kembali melakukan penyerangan dengan menargetkan kendaraan militer rezim Zionis. Mereka juga menghancurkan sebuah tank Israel yang mencoba menyusup ke selatan Gaza. Brigade Al-Qassam pada Senin 6 November 2023 mengabarkan sejumlah kendaraan militer rezim Zionis berhasil dihancurkan di jalur Gaza. Mereka mengklaim telah meledakkan 4 kendaraan militer Israel. Kendaraan militer tersebut diserang saat berada di sekitar kamp pengungsi Al-Shati dan wilayah Sheikh Radwan. Penyerangan dilakukan menggunakan roket-roket Yasin 105. Menurut keterangan Brigade Al-Qassam, sebuah tank militer Israel yang menyusup ke wilayah selatan Tel Al-Hawa, selatan Gaza juga berhasil dihancurkan dengan roket Yasin 105. Stasiun televisi Al-Aqsa yang berafiliasi dengan perlawanan Palestina sebelumnya mengabarkan para pejuang Brigade Al-Qassam menghancurkan lebih dari 10 kendaraan militer rezim Zionis. Di sisi lain, sejumlah kanal media sosial mengunggah foto-foto yang menyebutkan 20 tentara Israel tewas. Mereka dilaporkan tewas setelah terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan Palestina di Gaza.
Akan tetapi sampai saat ini angkatan bersenjata rezim Zionis masih belum bereaksi terkait berita tewasnya 20 tentara Israel itu. Kelompok perlawanan dari Palestina, Hamas, hingga saat ini terus melakukan perlawanan ke Israel dengan dibantu militan dari negara lain. Para perwira militer rezim Zionis pun mengakui bahwa perlawanan Hamas di luar prediksi. Surat kabar rezim Zionis Ma'arif melaporkan bahwa para perwira militer Israel mengakui bahwa kemampuan tempur pasukan Hamas lebih tinggi dari apa yang mereka lihat dan prediksi sebelumnya. Mereka menilai situasi kelompok Palestina di jalur Gaza saat ini masih jauh dari titik kehancuran. Hamas disebut mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran darat yang dilakukan Israel. Menurut survei, Hamas saat ini semakin intensif seiring dengan meningkatnya kemajuan militer Israel di Gaza. Seorang analis militer surat kabar Haaretz, Amos Harel, menyinggung bahaya serangan darat di Gaza bagi pasukan Israel, yang menyatakan bahwa kehadiran peralatan militer Israel yang tak terhitung jumlahnya di jalur Gaza telah membuat peralatan dan senjata tersebut menjadi sasaran empuk para pertempur Palestina. Pasukan Hamas memberikan pukulan telak dan melakukan penyerangan di terowongan. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah dan Irak terus digempur pesawat tak berawak. Sebelumnya, 3 pangkalan militer Amerika juga menjadi sasaran serangan perlawanan Islam di Irak. Stasiun televisi Al-Mayadin pada Senin 6 November 2023 melaporkan terjadinya kembali serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di timur laut Suriah. Pangkalan militer tersebut terletak di barat provinsi Al-Hasakah. Penyerangan dilakukan menggunakan drone. Sebelumnya pada Senin dini hari, media-media Irak mengabarkan serangan drone dan roket ke 3 pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Asad dilaporkan 3 kali menjadi sasaran serangan. Selain itu, pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Harir di utara Irak dan Al-Tanf di timur Suriah juga menjadi target serangan. Sementara kelompok perlawanan Irak pada Minggu 5 November melancarkan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat Tel Beidar di barat provinsi Al-Hasakah, Suriah dengan drone. Saat ini pertempuran antara Israel dengan Hamas masih terus berlanjut. Hamas dinilai terus melakukan perlawanan meski rezim Zionis meluncurkan serangan bertubi-tubi ke jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.